Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini materi kita akan bahas tentang mendesain harapan. Kita hari ini akan bercerita tentang gimana sih cara membangun harapan. Saya akan cerita sedikit ya sebelum masuk ke materi. Saya akan cerita ketika dulu ikut sebuah komunitas bisnis yang Masya Allah di sana itu luar biasa. Ada beberapa petinggi UKM, kemudian yang concern dengan bisnis, dan bahkan beberapa bisnis yang sudah besar. Di sana membahas tentang Ertugrul, termasuk materi gitu ya. Yang awalnya tuh saya belum siapa sih sebenarnya, gitu kan. Kenapa film Ertugrul ini beberapa kali dibahas di kalangan pembesar komunitas ini, bahkan memanah, berkuda itu akhirnya malah jadi lifestyle dan jadi bahasan gitu ya. Sembari memposisikan tentang bisnis dan kapitalis gitu ya. Kemudian ketika saya amati, kemudian pelajari lagi, siapa sih Ertugrul ini gitu kan. Kenapa kok film ini menjadi pembangkit semangat di Turki gitu kan. Nah, ternyata Ertugrul ini diceritakan seorang putra dari suku Kai waktu itu. Sebelum Turki berdiri, putra dari pimpinan suku Kai dari Sulaiman Shah. Tentang didikan ayah dan ibunya yang luar biasa, membentuk seorang ksatria Ertugrul. Visinya sangat jelas, mimpinya semakin tinggi. Ia bertekad untuk menaklukkan seluruh wilayah kerajaan Romawi waktu itu. Dari sanalah ia meminta izin pada Sultan Alauddin waktu itu untuk berjihad di batas-batas wilayah umat Islam dan meluaskan daerahnya sampai menuju Konstantinopel. Kepahlawanan Ertugrul ini membuat kabilah-kabilah di sekitar Sogut itu berkumpul dan menyatakan kesetiaannya pada Ertugrul. Akhirnya Ertugrul memiliki pasukan besar yang tangkas, gagah berani, dan solih, Masya Allah. Banyak sekali kota-kota Romawi yang waktu itu dibebaskan olehnya, dan azan berkumandang di atasnya untuk pertama kali. Kita kemudian akan mengetahui walaupun Ertugrul belum bisa membebaskan Konstantinopel semasa hidupnya, namun kelak satu keturunannya yang akan menjadi panglima muda, panglima hebat, yang menjobol pertahanan kota dan megah waktu itu. 172 tahun setelah wafatnya Ertugrul, siapa lagi kalau bukan Muhammad Al-Fatih. Raja dari Ertugrul sadar ia memang tak bisa menaklukkan seluruh wilayah Romawi semasa hidupnya. Ia memahami takkan bisa merebut kemenangan Konstantinopel dan kemenangan atas musuh-musuh Islam jika mengandalkan dirinya saja. Sejak itulah ia memutuskan untuk menciptakan kemenangannya sendiri. Ia mulai mendidik pemuda-pemuda kabilahnya untuk mencintai Islam dan memiliki semangat jihad yang luar biasa. Faktanya di bawah masa kepemimpinan Ertugrul waktu itu tak satu pun anak-anak di masa itu usia 7 tahun kecuali pasti sudah menghafalkan juz amma, surah Al-Mulk waktu itu, dan surah Yasin bahkan. Ia ingin menciptakan generasi kuat yang kelak akan membebaskan negeri-negeri yang belum tersentuh oleh dakwah Islam. Dari semua mimpi besarnya ia turunkan kepada anaknya Osman Ghazi bin Ertugrul. Osman inilah, sebagaimana kita ketahui, beliau yang menjadi sultan pertama dinasti Utsmaniyah. Masya Allah. Dan dari seorang Utsman ini akhirnya melahirkan keturunan beberapa generasi setelahnya itu adalah Muhammad Al-Fatih. Itulah mengapa teman-teman, setidaknya akhirnya kita tahu
Ertugrul menjadi inspirasi yang meledak-ledak, menjadi simbol yang membuat anak muda ini sadar. Ternyata umat ini hero-nya keren-keren banget ya, Masya Allah. Tahukah kenapa beliau yang dijadikan karakter utama gitu ya? Kenapa karakter utama di Turki? Kenapa bukan Osman anaknya gitu ya? Pada suatu bahasan seorang Jihad Turbani bertanya kepada Dr. Jasim Al-Jaza dalam sebuah serial gitu kan. Beliau menjawab bahwa karakter Ertugrul ini mengumpulkan unsur-unsur yang banyak, nasionalismenya yang luar biasa, keagungan Islamnya luar biasa, kehebatan sejarah muslimin, motivasi dan harapan yang bisa diterima oleh semua pihak. Masya Allah. Bu, jauh amat ceritanya ke Ertugrul, ke Turki, ke Konstantinopel. Ya menurut saya justru ini yang membuat harapan besar kita, didikan kita untuk anak-anak kita, jangka panjang kita, bahkan ke cucu-cucu kita nanti. Harapan kita mereka akan jadi apa? Ini harapan besar yang kita terus bergerak semakin besar. Atau mungkin teman-teman bisa mencari di mesin pencarian Google misalnya. Orang-orang terkenal berparas cantik, ganteng, kaya raya, tetapi memutuskan sesuatu yang bahkan sudah tidak memiliki harapan. Beberapa case misalnya bunuh diri, misalnya gitu kan. Teman-teman bisa googling siapa-siapanya gitu ya. Itu kan. Karena ya itu, harapan, tentang harapan hidupnya. Tentang mendesain harapan. Apakah hanya dilakukan oleh yang sudah memiliki harapan sangat rendah gitu ya, atau kok saya tidak memiliki harapan yang besar, atau saya tidak berani berharap deh gitu ya. Belajar mendesain harapan bisa untuk kita sendiri, atau untuk helping people di sekitar kita. Prinsip-prinsip untuk memiliki harapan besar perlu kita yakini adalah satu, tidak ada seorang pun yang akan berputus asa selama ia menggantungkan harapan tertingginya kepada Allah. Karena ada Allah, kita tidak akan berputus asa insya Allah. Yang kedua, kita berimajinasi, memikirkan sesuatu, mewakili realitas fisik yang waktu itu mungkin belum terjangkau, tapi kita punya visi yang panjang, punya harapan yang panjang. Kemudian ketiga, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi jangan lupa, tidak satu pun bebas hambatan. Yang keempat, setiap manusia memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Itu yang perlu kita yakini. 4 hal itulah. Kemudian, gimana cara mendesain harapan? Yang pertama, kita hidupkan tujuan kita. Atau disebut juga dengan goal-directed thinking. Hindari blame, accuse, justify gitu kan. Blame, menyalahkan keadaan. Menyalahkan orang-orang di sekitar kita, atau bahkan bisa lebih parah, misalnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah gitu ya. Itu ketika kita menyalahkan, accuse, terus mencari alasan hal-hal yang terjadi pada diri kita. Kemudian membenarkan apa yang kita lakukan, justify. Di masa inilah ketika kita sudah memiliki goal yang jelas, kita paham tentang realitasnya apa, masalahnya apa, kemudian solusinya apa. Ketika kita sudah bisa memahami realitasnya apa, masalahnya apa, kemudian solusinya apa, ini udah enak banget gitu kan. Misalnya ketika kita sebagai seorang EPC, anak-anak butuh daring, kemudian mereka kita harus fokus di anak-anak, kemudian pekerjaan rumah kita, kemudian kita misal punya reseller, kita bingung nih gimana caranya. Berarti kita tahu nih, realitasnya memang seperti itu realitasnya. Kemudian masalahnya adalah kita belum tahu cara membagi waktu, cara fokusnya dan ilmunya. Solusinya adalah kita mencari ilmu, gimana caranya supaya kita bisa membagi fokus dan mencari dan membagi waktu.
dan kita berfokus apa yang bisa kita kendalikan, karena pembagian peran kita itu kita sendiri yang bisa membagikan, memilah-milah, oh peran yang fokus yang mana yang perlu kita dahulukan gitu kan, prioritas kita yang mana. Pembagian waktu juga begitu, usahakan kendali banyak di tangan kita gitu kan, dengan berharap ya insya Allah setelah kendali di tangan kita, kita berharap semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Kemudian misal nih, kita sebagai EPC gitu kan, kita punya target 500 unit sebulan, berarti sekitar 125 juta ya omsetnya. Kita akan kita berhitung sebulan, seharinya berapa omset, misalnya 4 juta sekian gitu kan, dibagi produk apa yang akan kita jual gitu kan. Nah, ketika target kita misal sebagai EPC target kita sampai 500 unit sebulan dibagi menjadi 4 juta, kita berpikir gimana caranya supaya target itu tercapai. Nah, itu nomor 2. Masuk ke nomor 2, gali dan antisipasi segala kemungkinan. Ketika kita punya target gitu ya, kita targetnya tadi sudah ada ya, targetnya 125 juta, kemudian pengen umroh gitu kan, itu target kita ketika 500 unit. Nah, caranya gimana? Ini masuk di nomor 2, kita masuk di fat way thinking gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa sehari 4 juta omsetnya, misalnya berarti aku butuh 2 smart hafiz misal gitu kan, atau aku butuh 2 produk HLP yang lainnya misalnya, kita cari gitu kan yang kita bener-bener pilih gitu ya. Kita fokuskan apa yang akan kita booster di bulan itu, kemudian lewat penjualannya lewat apa yang kita bener-bener kita perlu pelajari dan booster gitu kan. Kemudian kita cek juga customer lama kita. Kemudian jangan lupa reseller, ketika kita punya reseller, kita bikin program untuk reseller. Gimana caranya supaya teman-teman reseller tetap bergerak bareng-bareng supaya sukses bareng-bareng. Ketika omset teman-teman reseller udah tinggi kan, mereka juga berkesempatan untuk bisa paham nih ternyata sistem bisnisnya. Kan mereka bisa berani untuk selanjutnya jadi EPC. Jadi ada jenjang ya, kita juga sama-sama meraih mimpi, kita punya target, reseller sama-sama saling support, kita juga nanti ketika reseller saatnya naik ya kita naikkan jadi EPC. Nah, itu tentang 2. Kemudian yang ketiga adalah motivasi yang kuat atau agency thinking, dimana apa sih sebenarnya kita pengen target itu gitu ya. Misalnya pengen bener-bener membahagiakan orang tua, kita pengen tiket itu buat orang tua gitu kan. Kemudian atau misalnya aku pengen umroh ya Allah, karena ya atau sebagai muslim pengen banget gitu ya dipanggil sama Allah gitu. Nah, itu tentang agency thinking. Dari ketiga hal itu, gimana kita punya target, gimana caranya kita meraihnya, cara apa saja yang kita bisa raih, kemudian gimana yang terakhir adalah motivasi kuat. Ketika kita semangat kita ngedrop, motivasi itulah yang akan terus bertumbuh, yang akan mengingatkan kita harus bangkit lagi. Itu 3 pilar dari design your hope atau mendesain harapan kita. Kemudian sebagai penutup, kita misalnya belajar tentang Muhammad Al-Fatih, dimana kakek buyut di atasnya sudah mendesain harapan untuk menaklukkan Konstantinopel gitu kan. Akhirnya ya Masya Allah, ketika baru tahu misalnya ada tentang 3 pilar ini, Masya Allah kita bisa men-breakdown tujuannya untuk membebaskan Konstantinopel gitu ya. Motivasi kuatnya adalah untuk kejayaan Islam dan rahmatan lil alamin gitu kan, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Caranya gimana? Dari beberapa generasi dikuatkan. Kemudian ketika masuk generasi Al-Fatih, gimana membangun pasukan, gak cuma fisiknya tapi ruhnya dikuatkan, agamanya dikuatkan, kemudian pemikirannya dikuatkan gitu. Dimana pada generasi itu adalah sebaik-baik pasukan. Nah, Masya Allah, belajar dari mimpi besar,
seorang Ertugrul, atau kita memiliki mimpi besar, oh mudah-mudahan semoga anak-anak kita menjadi bagian dari menaklukkan penguasaan Roma, insya Allah semoga kita bisa menjadi bagian dari itu, dan itu adalah mimpi besar yang harus kita bangun. Gimana caranya kita kuat sebagai muslim, kita cerdas, kita kaya untuk banyak mewakafkan kebermanfaatan untuk umat, gitu ya. Dan ini harapan-harapan yang terus kita gali, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan insya Allah semoga kita menjadi salah seorang itu dan bisa menjadi bagian besar, atau walaupun kecil, sangat kecil, kita menjadi bagian dari perubahan umat yang jauh lebih baik dari generasi kita. Terima kasih untuk perhatian teman-teman, semoga bisa diambil hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.